Halo semuanya dan kembali lagi bersama saya, oke. Dan juga kembali lagi bersama tanya seputar hukum ya, atau kuliah hukum juga. Dan untuk kali ini karena kita sudah melalui banyak ya di video sebelumnya, itu kita sudah membahas mengenai mulai dari gugatan, jawaban, replik dan duplik, pentingnya replik dan duplik, kesimpulan, eksepsi, rekonvensi, konvensi juga, sampai udah lengkap banget ya. Itu bagaimana prosedur persidangan mulai dari awal hingga akhir. Memang itu lama dan rumit serta ribet, memakan banyak waktu. Walaupun pengadilan itu prinsipnya memakan biaya hemat, waktu yang cepat, dan biaya yang ringan, aman, namun ternyata ya emang ribet, masih tetap lama waktunya, masih memerlukan waktu yang panjang. Dan untuk sampai di akhir, sampai putusan, itu biasanya sebuah perkara itu memerlukan waktu, kalau lancar ya, itu biasanya sampai 2 bulanan. 2 bulan itu termasuk cepat, mulai dari gugatan hingga sampai putusan. Oke. Jadi pesan saya akan memberikan sebuah pesan untuk kalian atau orang-orang yang sedang berperkara di pengadilan. Untuk sabarnya silakan ditambahi, karena memang prosedurnya memang agak ruwet, memang agak lama, dan dokumen yang perlu disiapkan pun juga banyak. Oke. Dan kalian pun juga akan mengalami yang namanya tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ataupun sangkahan dalil-dalil dari lawan Anda, dari pihak yang berseberangan. Entah Anda menjadi seorang penggugat atau tergugat, entah Anda sebagai seorang termohon atau pemohon, itu pun pasti ada dalil-dalil yang memojokkan Anda. Oke, oleh karena itu siapkan jawaban yang baik, siapkan replik yang baik, siapkan duplik yang baik, dan siapkan kesimpulan yang baik. Kenapa? Karena semua prosedur itu untuk memperoleh hak Anda, untuk menguatkan hak Anda. Misalnya Anda sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suami, hak Anda ya harus memperoleh nafkah iddah, nafkah mut'ah. Atau misalnya ketika ada sengketa anak, hak asuh anak, itu ya harus diupayakan. Karena memang ketika Anda tidak mau mengupayakan, apalagi ketika Anda tidak mau hadir di persidangan, itu pasti Anda kalah. Karena di hukum itu, karena di prinsip pengadilan, ketika memang salah satu pihak tidak hadir, itu pasti juga akan diputus, dan kemungkinannya 90% akan dikabulkan ketika putusan itu tidak dihadiri oleh salah satu pihak, atau putusan first take. Kita juga sudah membahas mengenai putusan first take secara lengkap dan detail. Oke. Konsekuensinya dan upaya hukumnya seperti apa, dan itu nanti akan terlalu lama jika Anda tidak hadir. Setelah itu mengambil upaya hukum itu malah berbelit-belit, memakan lebih banyak biaya, karena akan 2 kali membayar biaya perkara. Oke. Mulai dari yang pertama gugatan sampai kesimpulan, itu memang dokumennya juga sulit dan ribet. Oleh karena itu, jika memang tidak bisa atau memang kesulitan untuk membuatnya, saya sarankan silahkan menghubungi orang-orang yang sudah berkompeten, atau menghubungi mungkin saudara-saudara yang kuliah sarjana hukum, atau teman-teman Anda yang kuliah sarjana hukum pasti bisa membuatnya. Namun jika memang tidak bisa, silahkan hubungi saya akan bantu, saya akan mencoba luangkan waktu untuk membantu ya. Namun karena kadang-kadang itu banyak sekali yang menghubungi dan minta dibuatkan, dan saya juga tidak bisa menerimanya kalau memang banyak-banyak. Apalagi berkas kesimpulan itu kan harus tahu fakta di lapangan, mulai dari bukti apa saja yang diajukan, saksinya siapa saja, dan keterangannya itu kan juga harus ditulis. Dan keterangan saksi itu kan yang sulit. Keterangan saksi jika kita tidak melihat itu kan sulit, jika kita tidak melihat persidangan secara langsung. Ada banyak miss ya, karena keterangan itu kan berupa ucapan atau secara lisan. Sedangkan untuk gugatan, jawaban, replik, duplik itu kan secara tertulis. Jadi kita bisa menyusun landasan hukumnya, alur berpikir hukumnya. Dan satu lagi yang saya sarankan, ketika
Anda ditanyai, ketika Anda ditanya di sidang-sidang awal, ketika memang Anda sebagai pihak tergugat atau termohon, pasti akan ditanya, akan menjawab gugatan tersebut secara lisan atau tertulis. Itu memang keduanya baik, semuanya keduanya juga bagus, namun lebih saya sarankan jawaban disampaikan secara tertulis. Kenapa? Karena akan lebih rinci untuk menyampaikan, dan ketika memang ada miss atau kesalahan atau kekurangan yang belum disampaikan, itu bisa akan disampaikan di selanjutnya. Oke ya. Dan tetap semangat buat yang sedang berperkara sekarang. Menurut data yang ada, setiap tahun itu saja ada hampir jutaan kasus mengenai perceraian di seluruh pengadilan di Indonesia. Kemarin saya ambil sampel satu saja di pengadilan kota Bandung saja, per satu tahunnya hampir 100.000 dikali 500, nanti hampir berapa perkara ya. Oleh karena itu setiap hari pasti ada yang sedang berperkara di pengadilan, dan setiap hari pasti ada yang agendanya duplik, mungkin agendanya jawaban, agendanya sidang, atau agendanya apapun. Silahkan dibuat dengan dokumen yang sebaik-baiknya, silahkan dibuat dengan argumen hukum sebaik-baiknya. Jika memang tidak bisa, silahkan kalian konsul ke pengacara. Jika memang kalian tidak bisa meluangkan waktu untuk hadir ke persidangan, silahkan kalian datang dan diwakilkan oleh pengacara. Namun jika memang kalian longgar dan bisa datang, silahkan kalian datang sendiri juga, tidak apa-apa. Dan untuk berkasnya gampang, itu bisa kalian konsulkan ke saya, atau mungkin saudara-saudara Anda yang paham mengenai itu, atau tetangga-tetangga ya. Dan seperti biasa, saran saya lebih baik jangan sampai tidak hadir, karena hak Anda pasti akan tidak terpenuhi jika tidak hadir. Oleh karena itu, seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.